Oke, pertanyaannya adalah saya berdoa minta sukses, tapi Hmm. dikasihnya pandemi. Nah, Iya. kita tolak pertanyaan ini nih, Pak Tony, adalah karena kan ada ayat yang bilangnya begini di Injil Matius 7 dikatakan, masa kalau ada anak Hmm. minta roti sama bapaknya dikasih batu, betul kan ya? Ya. Terus kan ada ayat, Bapak di dunia aja tahu ngasih yang baik. Ini Bapak yang normal nih ya. Masa sih Bapak di sorga tidak tahu yang lebih baik gitu kan? Jadi sekarang Pak Tony, kalau ada orang minta sukses, sampai terus ditanya, Hmm. kok malah dikasih pandemi? Berarti waktu dia minta sukses, dipikirnya dia minta roti apa batu? Minta roti. Minta roti kan? Nah lalu Ya. si pandemi kan dipikir, loh saya minta roti kok dikasihnya batu, gitu kan sebenarnya kan, gitu kan ya. Ya. Nah, dia berpikir apa yang dia minta itu adalah roti yang benar, gitu kan ya, yang seharusnya. Nah sekarang yang kedua, Pak Tony. Ini soal minta meminta nih, sudah Pak Tony ya. Ya. Kalau kita meminta sesuatu, kan ada yang pemberi, ada peminta, gitu kan ya. Iya. Itu pemberi dan peminta itu mesti nyambung kan. Misalnya begini, Mesti. gitu ya. Kalau pemberi ini adalah tukang sayur, Hmm. yang minta ini jangan minta daging, dia nggak ada, nggak akan dikasih, gitu kan ya. Kalau ke tukang sayur, mintanya apa? Ya sayur, baru nyambung kan ya. Ya. Antara hubungan antara orang tua dan anak, saya juga suka mendengar seperti ini. Aduh, jangan minta itu ke papa mah nggak akan dikasih, gitu kan ya. Ya. Si anak itu sudah berarti anak itu sudah tahu sebenarnya isi hati dan pikiran dari bapaknya, makanya dia bisa bilang begitu. Nah, sekarang saya ingin ajak kita baca satu ayat, ya. Ayat dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan ya. Di situ dikatakan begini, firman Tuhan. Demikian juga roh, ini kita lagi memperingati Roh Kudus nih ya, Hmm. turunnya Roh Kudus. Jadi kita berbicara tentang peranan Roh Kudus juga nih ya di dalam doa. Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sampai di situ dulu. Emangnya kita nggak tahu gimana cara berdoa? Emangnya kita Hmm. nggak tahu apa yang kita mesti minta? Tuh, Hmm. kan tadi juga udah bilang saya pengen sukses supaya hidup ini nyaman lah, hidup ini Hmm. lagi apa banyak tantangan ini kan kalau kita sukses ya kita juga bisa tolong orang gitu kan ya. Nah, jadi tapi kok ayat ini bilangnya begitu? Jadi Roh Kudus membantu kita karena dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Hmm. Nanti di situ Roh berdoa bagi kita kepada Allah. Nah, terus ayat selanjutnya ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu Hmm. bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi sebenarnya kalau Hmm. kita lagi bersekutu nih dengan Bapak, ya, lalu kita lagi ngomong macam-macam, minta macam-macam gitu ya. Sebenarnya itu puji Tuhan sekali tuh Pak Tony ya. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang menyampaikannya kepada Bapak yang Hmm. sesuai dengan kehendak Bapak. Nah, ini ada kaitan karena terus dikasih tahu. Maka dia bilang karena Bapak tahu ya dan itu sesuai dengan kehendak Bapak, lalu makanya itu akan terjadi apa yang didoakan. Jadi yang didengarkan sama Bapak siapa? Roh Kudus kan sebenarnya ya. Ya. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya dengan Yohanes 15 nih, Pak Tony. Di Hmm. Injil Yohanes 15, itu dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8, itu biasanya yang jadi favorit orang Kristen itu ayat yang ke-7, Pak Tony. Soalnya ayat Ya. yang ke-7 itu bunyinya enak banget. Bilangnya begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Biasanya yang itu tuh gak dibaca, mulai dari Hmm. koma yang enak bunyinya. Iya. Mintalah apa aja, bayangin Pak Tony. Wah. Minta apa aja, bukan minta ditentukan, enggak. Boleh apa aja, kata gitu kan ya.
Terus Wow. udah gitu, terusannya lagi enak lagi. Mintalah apa aja yang kamu kehendaki. Bukan yang Tuhan Hmm. kehendaki, bukan yang orang lain kehendaki. Yang kamu kehendaki. Udah gitu apa? Dan kamu akan menerimanya. Nah biasanya nih tuh selalu diaminkan nih sama orang Kristen yang begini nih, nggak usah disuruh dihafalin, Hmm. langsung dihafalkannya di dalam kepala, bukan di luar kepala, kata nih. Wah, ini langsung diklaim deh ya ke Tuhan. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tuhan, saya dari dulu pengen mobil balap. Misalnya kayak gitu kan ya. Ah. Aduh, Tuhan, sudah takut Tuhan salah ya. Udah dikasih tahu tuh, dikasih tahu modelnya, tahunnya, warnanya, interiornya mesti kayak apa gitu ya. Tahu takut Tuhan salah, dikasih brosur mobilnya. Takut salah ngasihnya. Hmm. Terus, tapi terus yang muncul sepeda, bingung kan? Iya. Loh, kok mintanya mobil balap yang muncul sepeda Hmm. nih ya? Nah, padahal mintanya ke Tuhan, bukan ke Pak Jokowi kan ya? Nah, sekarang kita lihat di situ ayat itu soalnya nggak dibaca semuanya sih. Coba baca dari ayat yang Oh. pertama. Di situ bilang ranting yang melekat kepada pokok anggur Hmm. yang benar. Ini yang minta nih ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Jadi berarti orang itu sudah punya relasi yang benar dengan Tuhan. Dia Hmm. sudah melekat dengan benar kepada pokok anggur. Kalau ranting melekat kepada pokok anggur, kalau dia berbuah keluarnya apa? Anggur kan? Cocok Iya. dengan apa? Cocok dengan pokok anggurnya, maka keluarnya adalah Hmm. anggur. Nah, lalu di situ dikatakan sebelum bilang yang di koma itu minta segala macam itu tuh boleh apa aja. Dikatakan gini, jikalau lihat, jikalau ada kata jikalonya tuh, itu aturan mainnya tuh, Hmm. itu batasannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti saya sudah punya relasi yang benar dan baik dengan Tuhan. Sudah jadi ranting yang melekat. Jadi bukan anak-anakan, tapi betul-betul anak Tuhan. Gitu kan ya? Nah, Hmm. lalu dikatakan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, berarti dia sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Yang namanya anak Hmm. Tuhan akan lalu belajar firman Tuhan. Karena kan dia sekarang hidupnya ingin memuliakan Tuhan. Hidupnya tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita Hmm. tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan kalau kita tidak tahu isi hati dan pikiran Tuhan. Makanya dia akan belajar Oh. firman Tuhan baik-baik. Nah sekarang kalau orang dikuasai oleh firman Tuhan, kayak seperti Paulus kan bisa bilang begini, saya sehati sepikir dengan Kristus. Dia nggak mungkin bisa sehati sepikir dengan Kristus kalau dia tidak betul-betul belajar untuk mengerti isi hati dan pikiran Kristus. Nah, jadi sekarang kalau orang itu dikuasai firman Tuhan, Hmm. dia punya relasi yang benar dengan Tuhan, dia minta apa aja, itu apa ajanya akan sesuai dengan apa? Dengan relasinya yang benar dengan Tuhan dan dengan firman Tuhan. Benar nggak? Apa ajanya? Jadi bukan apa aja, tapi apa aja yang sesuai dengan aturan main Tuhan. Orang itu punya relasi yang benar dengan Tuhan, orang itu dikuasai oleh firman Tuhan. Makanya minta apa aja, kalau cocok dengan semuanya itu, pasti dikasih nggak? Hmm. Iya. Pasti dikasih. Makanya mintalah maka aku. Tapi tunggu dulu nih. Jangan terus pikirnya, oh kalau minta mobil pasti dikasih. Tunggu dulu. Lihat tujuannya dari persekutuan kita dengan Tuhan itu. Lihat ayat 8. Dalam hal inilah apa? Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi fokusnya adalah tetap kepada siapa? Tuhan. Tetap supaya Hmm. Tuhan dipermuliakan, bukan persoalan saya dapat mobil atau enggak, bukan Hmm. persoalan saya sukses atau tidak sukses. Nah, kita kembali sekarang lihat ini ya, berarti itu semua harus di dalam koridor di mana fokusnya tetap di Tuhan, bukan di sayanya. Ya. Nah, sekarang Oh. kembali kita ke Roma tadi ya, yang Roh Kudus Iya. nih bantu. Ini waktu Roh Kudus Ah. bantu supaya kita nih jelas nih kita mintanya sama siapa. Begitu loh. Karena Hmm. kan saya suka bilang begini, kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Kalau kita kenal Allah dengan benar, maka kita kenal diri. Ini saya tahu Tuhan siapa yang kita minta, lalu saya ini siapa, begitu loh. Lalu saya mestinya mintanya, kalau dia Bapak, saya anak, berarti anak Tuhan, ya kita mesti nyambung dong, begitu kan ya. Hmm. Nah, kita tahu diri, kita lagi bersikap sebagai seorang anak Tuhan. Nah, lihat di sini tujuannya. Roh Kudus bekerja tuh yang terus pada waktu kita lagi bersekutu dengan Tuhan, apa yang dia bilang? Di sini dikatakan,
Kita tahu sekarang, ya, ayat 28 nih, rumah ya. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Yang mengasihi Tuhan. Nah, yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, itu kan orang, Tuhan kan suruh kitanya mengasihi Tuhan itu apa? Segenap kan? Seluruh hati, jiwa, semua kekuatan kita, akal budi kan semuanya dari kita kan mengasihi ya. Nah, lalu di situ dikatakan, ini untuk orang-orang yang seperti ini nih. Jadi saya harus mengasihi. Dan Tuhan bilang, kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti melakukan segala perintah Tuhan. Gitu kan ya? Nah, lalu di situ dikatakan, maka ya bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Ayat 29, supaya kita serupa dengan Kristus. Nah, jadi sebenarnya di dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam Allah terus terlibat dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya yang sudah ditebus, ya yang lalu kita kembali pulih menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Allah, menjadi serupa dengan Kristus, dan itu terus terjadi. Jadi peran Roh Kudus ini akan terus mendisiplin kita untuk memastikan kita terus di arah yang benar. Kita terus menjadi serupa dengan Tuhan. Makanya kenapa pada waktu kita minta macam-macam, terus Roh Kudus kan yang tahu kan, yang pasti apa yang membuat kita tetap dekat sama Tuhan, apa yang membuat kita jadi jauh sama Tuhan, gitu kan ya. Dan yang kedua, itu juga adalah satu tempat di mana kalau kita bisa dikatakan kelas yang ada kurikulumnya, yang itu menolong kita untuk tahu sebenarnya, tahu diri. Kan tadi saya bilang, kenal Allah dengan benar, kenal diri, tahu diri. Berarti kalau kita kenal Allah, kita tahu, oh saya itu anak, dia Bapa, dia Tuhan, berarti saya hamba. Makanya kenapa, contohnya, nih orang yang kenal Allah dengan benar, kenal diri, tahu diri. Contohnya kayak Maria. Maria itu kan pada waktu bilang, ini kan belum berhubungan dengan Yusuf. Lalu dia bilang, kamu akan melahirkan, kamu mengandung dari Roh Kudus. Maria cuma ngomong apa? Saya adalah hamba. Jadilah kepadaku seturut dengan kehendakmu. Paulus, nih ya, ini orang-orang yang tahu diri ini ya. Paulus ini, dia ada duri kan? Dia berkali-kali minta karena mengganggu. Sekarang saya mau tanya, itu Paulus waktu minta durinya diangkat, dia minta roti apa minta batu? Kita kan bilang, masa minta duri diangkat, minta batu? Dia minta roti lah, gitu lah. Tapi kan terus Tuhan bilang apa? Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Sekarang pertanyaannya, pada waktu Tuhan bilang cukup kasih karuniaku, berarti kan tetap ada tuh duri kan? Nah, sekarang saya mau tanya, apa waktu itu Tuhan terus ngasihnya batu sama dia? Nah, sekarang kita lihat dari perspektifnya Paulus. Mestinya kalau Paulus pikir dia mintanya ikan, terus Tuhan bilang begitu, mestinya dia pikir Tuhan ngasihnya ular kan? Sekarang saya tanya, Paulus demo nggak? Protes nggak? Pada waktu, loh kok saya ini kurang apa? Udah rajin kayak begini, udah dianiaya tapi tetap teguh gitu kan ya, terus mengabarkan Injil. Kok masa diminta duri ini diangkat aja, kok Tuhan bilangnya gitu? Nah, ini yang luar biasa Pak Tony. Paulus melihat bahwa dia minta ikan. Dan Tuhan pun memberi dia ikan. Kenapa? Karena ada kata kuncinya. Bagi Paulus, kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang membuat semua jadi ikan. Jadi pada waktu Paulus, oke, angkat. Tapi terus waktu Tuhan bilang cukup, ya udah cukup. Pokoknya yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Penting saya tetap oke sama Tuhan. Tetap saya berkenan kepada Tuhan. Saya tetap selaras dengan Tuhan. Saya oke. Saya minta ikan, Tuhan memberikannya ikan. Karena yang ada di dalam pikiran Paulus adalah sepanjang Tuhan dipermuliakan dalam hidupku, saya oke. Gitu Pak Tony. Jadi kalau kita lihat bahwa jaminan dari Tuhan, pertama, kita pasti selalu dikasih ikan. Kalau sampai kita minta ular pun, Tuhan tetap ngasihnya ikan. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita, pastikan yang disampaikan kepada Bapa adalah sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu kita sebagai anak Tuhan
tetap serupa dengan Kristus. Itu Pak Tari.